Pak Imad Oleng, Gus Zaini salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku kaum muslimat pemirsa Mutaqal Channel rahimakumullah. Ulama-ulama kita, ulama terdahulu, kalau ngarang kitab itu sangatlah waro, hati-hati. Dalam karangan, dalam berguru, sangat hati-hati, nggak sembarang berguru, nggak sembarang ngutip kitab. Mesti ngambil kitab-kitab yang mu'tabaroh, kitab-kitab yang mu'tamadah. Itu adalah tradisi dan perilaku ulama-ulama kita terdahulu. Ketika menemukan guru yang dianggap tidak thiqah, ketika menemukan kitab yang jadi rujukan itu tidak mu'tabar atau tidak mu'tamad, maka konsekuensinya beliau-beliau itu meninggalkan. Itu tradisi ulama kita. Makanya saya sangat merasa aneh dan heran gitu. Pak Imad begitu mudahnya mengabaikan karangan-karangan ulama dahulu yang berbeda dengan cara berpikirnya, yang berbeda dengan hasil karangannya. Nah, pemirsa silakan menilai gitu ya. Boleh silakan menimbang ya. Dan bagi netizen yang berseberangan dengan saya, yang jadi tim hariannya Pak Imad, ya silakan kalian membandingkan antara karangan ulama-ulama terdahulu, ulama kita, dengan karangan Pak Imad. Lebih hati-hati mana dalam itu mencari informasi, mencari rujukan dalam karangan. Nah, berbeda dengan Pak Imad para pemirsa. Kalau Pak Imad itu mengutip sesuai selera, asal comot begitu. Sebagaimana kita dengar Pak Imad itu dalam surah Istifat itu mengikuti kaidahnya yang dipakai oleh Syekh Ibrahim bin Mansur. Tetapi tidak mengikuti hasil daripada yang dipahami oleh Syekh Ibrahim bin Mansur. Kalau Syekh Ibrahim bin Mansur itu mengakui akan keabsahan nasab Alawi. Jadi kaidahnya dikutip, kaidahnya diterima, tetapi hasil kesimpulan, pemahaman yang dipunya oleh Syekh Ibrahim tidak diikuti. Tentu bagi saya ini sebuah keanehan gitu ya. Sebab apa? Sebab yang membuat kaidah tentu lebih paham. Nah, terus juga kitab Sajar membutuhkan kitab pusaka ya, udah sering kita sampaikan dalam pandangan Pak Imaduddin. Pokoknya itu hasar. Kalau udah disebut 3 berarti nggak ada lagi, Ubaidillah nggak masuk dari 3 itu. Walaupun ini sangat bermasalah banget itu ya, banyak masalahnya. Dan saya kira ada cukup kita sampaikan di konten-konten sebelumnya ya, dan juga banyak tim kreator yang itu menyampaikan itu ya, dari pencinta Alawi. Yang di sini apa kelucuan yang saya sampaikan? Sajar Mubarakah dijadikan kitab pusaka, kitab saktinya, tetapi pandangan dan paham pentahkinya tidak diikutin. Kitab itu kan hadir karena wasilah Syekh Madhi Rojai. Belum mentahkik lalu kan disahkan, di-share, dicetak. Tetapi pandangan Syekh Madhi Rojai tidak dipakai. Syekh Madhi Rojai jelas itu mengakui akan keabsahan nasab Alawi. Lembaran yang beredar di dunia maya itu jelas itu ya, ada tanda tangan beliau, dan itu beliau mengakui itu. Walaupun oleh pihak Pak Imad itu di framing ya, seakan itu hanya framing Syekh Madhi untuk Alawi, padahal kebalikannya ya, mereka yang salah memahami itu. Nah, terus juga kalau Pak Imad itu apa, berguru dengan siapapun, berguru sama Google, berguru sama Facebook, sama Twitter, sama apa lagi, sama website gitu ya. Ya, Facebook, website, Twitter, Google itu kan ghairul akil nuzila manzilatal akil gitu ya. Kalau kita cari informasi, kita percaya berarti berguru sama itu. Dan Imam itu seperti itu. Nah, hanya kenapa? Karena prank itu, karena berguru pada sesuatu yang tidak sikoh. Ya, jelas itu ya, menginformasikan Mufti Yaman,
membatalkan nasabah alawi padahal enggak. Sudah hadir videonya itu, pernyataan resmi dari beliau, dan saya yakin itu asli videonya. Walaupun saya bukan ahli IT, tapi saya pernah mengikuti seminar IT gitu ya. Dikit-dikit paham. Itu insya Allah video asli. Ya, menyatakan dengan jelas bahwa itu apapun yang dinyatakan tentang fatwa saya, beberapa hal yang itu difitnah ya, fitnah maksudnya, kedustaan-kedustaan yang itu disematkan sama saya itu bohong semuanya. Saya tidak pernah menulis menyampaikan fatwa saya lewat akun Facebook, lewat Twitter ataupun yang lainnya. Dan apa kata beliau? Wala adri kaifiyatal wusuli ilaih. Saya nggak ngerti bagaimana bisa ke situ, cara bukanya, cara pikirnya, mungkin yang dimaksud beliau begitu ya. Tapi kenapa Ibu itu masih kekeh gitu? Ketika ada Facebook menyatakan itu bahwa itu sebuah kebenaran. Nah, dan itu kan muncul ya Facebook baru yang itu akunnya anaknya Syekh Samsuddin. Nah, itu anaknya mentakrir ya, menjelaskan bahwa itu tidak betul diatasnamakan walidi, bapak saya. Nah, para pemirsa, kita harus ingat inna hadzal ilma dinun. Fangduru amman takhuduna dinakum. Ilmu ini agama, maka kalian harus melihat ya, dari siapa kalian itu mengambil agama kalian. Dari siapa kita ini belajar belajar agama kita itu. Sama siapa kita belajar. Jangan asal ambil guru, jangan asal kita cari ilmu. Nah, untuk Gus Zaini saudaraku ya akhina fillah, mudah-mudahan beliau dikasih panjang umur, sehat walafiat, terus semangat menyuarakan kebenaran, semangat terus membela kebenaran ya. Ini Gus Zaini saudaraku salah. Kenapa saya anggap salah? Karena belum memahami cara berpikir Pak Imad. Pak Imad itu berpolemik dengan pikirannya sendiri, berpolemik dengan nafsunya, berpolemik dengan egonya. Jadi saudaraku Gus Zaini jangan mengatakan saya kira hanya Ustadz Jazuli yang masih ngotot kebenaran informasi yang di Facebook ini. Saya kira yang masih meyakini kebenaran itu hanya Ustadz Jazuli. Kalau Pak Imad tidak. Saya kira seharusnya saudaraku nggak menasihatkan itu ya. Tetapi saya punya keyakinan yang kuat ya. Sebenarnya ini bukan keyakinan yang sebenarnya yang dimiliki saudaraku Gus Zaini. Itu hanya narasi untuk menggugah dan membangunkan orang yang lagi tertidur gitu. Sebenarnya kalau saya yakini ya, saya pindukan kuat. Gus Zaini itu tahu Pak Imad itu begitu. Asal comot, asal kutip. Walaupun harus ini diarahkan sama orang, padahal sebenarnya itu omongan itu ya pada untuk dirinya, bukan untuk ulama-ulama nasab ya, bukan. Jadi saya sekali lagi sangat meyakini Gus Zaini nggak seperti itu ya. Itu mah hanya narasi yang untuk menggugah, membangunkan cara berpikir orang yang lagi terlelap tidur itu, atau orang yang lagi bingung berpikir. Nah, tapi kalau hakikatnya Gus Zaini ya meyakini, paham betul itu. Pak Imad ya begitu orangnya. Cuma beliau pakai bahasa yang beda dengan saya. Saya memposisikan itu gelandang serang dalam sepak bola dalam narasi saya di YouTube ini. Ya karena terpaksa semuanya. Sebenarnya saya nggak mau begini ya. Saya pengen berbicara yang santun, bicara yang ilmiah gitu ya. Cuma mereka sudah tidak lagi pakai etika ketika bernarasi. Siapapun ulama itu dikacengin. Bahkan kan Ki Maftul Ahyar ketika menyampaikan ya dengan jelas bahasa itu. Seperti itu ya, bahwa beliau itu tidak dalam posisi membela beliau atau apapun, tapi membela sebuah kebenaran itu. Apa yang itu karena intinya itu beliau itu mengakui keabsahan nasab Balawi, itu dianggap jongos Balawi dan lain sebagainya. Subhanallah. Bahkan ada narasi-narasi ini perlu diganti dan lain sebagainya, harus dibersihkan dari NU. Ya, ustadz-ustadz muda ya, yang ilmunya sepelik nggak seberapa, mereka punya hanya berani berbicara dan sedikit punya modal ya untuk bicara. Tidak pakai etika dengan ulama-ulama kita yang sepuh-sepuh. Ini bukan akhlaknya orang NU, bukan. Inilah yang memalukan ulama yang memalukan NU,
NU tidak seperti akhlaknya kepada kiai-kiai sepuh. Andai, ini mengandai. Nyata betul itu sebuah kebatilan, tetapi tentu benarasinya dengan cara santun. Bukan diumbar di medsos, bukan. Sementara ini sudah jelas mereka bukan siapa-siapa dalam nasab. Yang diikuti bukan alim dalam bidang nasab. Mereka seperti itu. Ya intinya sebenarnya itu kalian jangan ngomong tentang ilmu dan ilmiah, jangan. Ya kalian itu hanya berlindung ya di bawah karangan yang itu disuarakan ilmiah. Yang sebenarnya intinya apa? Kalian tidak suka dengan habaib, benci dengan habib, hasad dengan habaib. Habaib kalau bisa itu nama baiknya, nama karomanya itu hilang dari bumi pertiwi. Udah itu aja. Ya, tapi bukan rekaman suara yang bisa dikadalin, bisa dibohongin oleh cara-cara kalian. Saya sangat paham cara kalian. Nah, itu saja ya. Mudah-mudahan kalimat dan narasi ini yang cukup mencetar gitu ya, membuat kalian tersadar. Itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.